Jadi kita pakai siapa tadi topiknya Pak ini tadi. Oke, demo custom yang literatur review. Jadi sebelum demo, jadi mungkin teman-teman sudah tahu di mana tempatnya. Oke, jadi kalau kita buka GPT itu, GPT yang ini, eh, sebagian mungkin karena jarang dipakai, jadi nggak otomatis kelihatan. Nah, ini GPT yang Akademi Publikasi Indonesia. Mungkin nggak ada di sini, jadi kalau nggak ada di sini dan nggak kebaca di sini, bisa klik yang Explore GPT ini, jadi dari nol. Oke, kemudian dari sini kita scroll, kita ke bawah. Nah, terus by the way sekarang yang semua tentang proposal itu sudah ada, jadi Bapak Ibu sudah bisa pakai. Ada 4 custom. Nanti saya terangkan kenapa ada 4 custom. Ya, sekarang kita masih dulu drafting literature review. Jadi kita klik yang ini, in drafting literature review. Kemudian kita start chat. Oke, kita start chat kan kita nggak tahu nih, nggak bisa kalau kita tulis kan saya literature review dengan judul ini gitu. Well, bisa nggak? Ya, jawabannya bisa. Tapi seberapa akurat, seberapa bagus kan itu persoalan lain. Oke, seberapa akurat, seberapa bagus. Jadi untuk dia bisa akurat, sebagaimana yang saya bilang, kita perlu rag. Jadi kita perlu kasih dia ilmu pengetahuan dulu. Oke. Ilmu pengetahuan itu yang kita input dalam bentuk file. Oke. Jadi kalau saya balik di sini, oke. Nah, inputnya itu bisa macam-macam ya. Bisa ide mandiri topik penelitian. Kita sudah baca, sudah tahu betul, oh ini topik penelitian ini bagus untuk apa namanya literature review gitu. Atau misalkan kita sudah punya bab 1 dari proposal. Kita ingin kembangkan bab 1 itu menjadi literatur review. Itu oke. Atau kita ngambilnya dari ada review papernya orang, ada misalnya ada 1 atau 2 review paper. Kemudian kita jadikan ini sebagai knowledge input idenya. Dari sana kita minta dia pilih topik judul yang cocok. Oke, cara lain kita bisa upload 20 files, maksimum 20. Jadi kalau kita punya lebih paper dari 20, di combine jadi satu, di merge PDF-nya. Oke, karena dia bisa input sampai 200 megabyte. Berarti bisa sekitar 50 sampai 60 paper itu. Masuk sekaligus. Oke, ini ada banyak inputnya. Atau kita bisa menggunakan kumpulan abstrak tematis dari Scopus. Ya, kalau kita belum punya, jadi saya kadang-kadang ini kan, saya kadang-kadang pengen nulis sebuah review yang populer, yang orang akan baca, banyak disitasi gitu. Gimana caranya? Mudah saja kalau di saya tuh. Jadi saya cari aja literatur review yang terkini, yang banyak disitasi. Jadi topiknya akan mirip-mirip itu gitu, cara-cara saya untuk pendekatan saya. Tapi ada orang yang idealistik, dia bilang dari ide mandiri, oh saya ingin mereview tentang ini gitu. Kemarin ada konsultasi sama Pak John. Pak John nggak tahu dia ada di sini. Jadi topiknya tentang sapi Bali. Sapi Bali ini nggak ada di Scopus. Pusing kita. Jadi kalau mau bikin review tentang sapi Bali, ya berat karena memang nggak ada. Kita nemu cuma satu conference proceeding. Akhirnya sama Pak John kita diskusi, mungkin kita perluas topiknya, jangan sapi Bali, tapi sapi secara keseluruhan gitu. Sehingga kita menemukan sekitar 780 something something atau seribuan ya proposalnya, saya lupa, seribuan. Nah, oke. Nah, itu terserah dari mana knowledge-nya tuh kalau kita ini. Nah, sekarang kita mau bahas topiknya Pak ini. Pak Yani ya. Oke. Misalkan ini ya, saya jadi pengaruh katalis kembang sepatu dan karbon aktif kayu ulin pada proses pirolisis limbah plastik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi bahan bakar. Pengaruh katalis dari kembang sepatu dan karbon aktif kayu ulin. Untuk judul, ya saya komentari dulu ya.
Jadi untuk judul disertasi seperti ini itu bagus karena dia spesifik. Tapi kalau kita mau nulis review tentang ini spesifik, kita mati. Nggak ada yang orang yang nulis spesifik seperti ini. Jadi Pak Yani silahkan dibantu saya nih sedikit karena saya ya Baik, Prof. Siap. apa yang mau direview jadinya nih. Mungkin kita Ya, misalkan mereviewnya lebih umum, misalkan katalis untuk pirolisis limbah plastik. Jadi semua semua katalisnya lah. Pirolisis limbah plastik, terus kita mereview katalis yang digunakan untuk apa namanya meningkatkan kualitas apa namanya gas pirolisis ya limbah plastik itu. Ya menurut saya itu lebih general, lebih luas cakupannya dan kita punya cukup data untuk direview. Tapi kalau misalkan kita mau karbon aktif kayu ulin, mungkin bapak sendiri aja yang kerja kayu ulin. Terus kata orang bilang ini orang bodoh sekali. Kenapa kayu ulin yang dikarbon aktifkan? Kan kayu ulin mahal. Kenapa nggak batok kelapa? Ya, dia akan orang itu komen. Oke, jadi kira-kira kalau menurut saya sama juga kembang sepatu ini. Katalis dari kembang sepatu ini terlalu spesifik untuk jadikan review. Jadi kita memang harus tahu lah untuk review itu cakupan kita jangan terlalu sempit karena nanti nggak ada bahan. Jangan juga terlalu luas karena kita terlalu banyak nggak bisa handle. Menurut saya malah misalnya katalis untuk uh, oke pirolisis limbah plastik ini pun cukup luas ini. Jadi gimana Pak? Kita luaskan ah, sedikit. yang saya fokus, Prof, yaitu limbah plastik jenis uh, PET, Prof, PET, PET. Hah? Limbah plastik jenis PET. Oke. PET ya, PET Iya, plastik. ya, Prof. Jadi mungkin kata kuncinya itu katalis, pirolisis. Sebentar ya ini yang penting karena kalau ini salah kita salah mulai itu salah akhir. Jadi kata-kata kuncinya itu pirolisis, terus PET, polietilen tereptalat, terus katalis ya. Itu ya Pak ya. Betul, Prof. Jadi ini sorry. Terus quality atau apa? Yang saya harapkan, Ini Prof, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, Prof. ya oke. Jadi saya ambil ini aja kata kuncinya. Siap. Terus nah, sekarang dari kata kunci ini kita bisa cari knowledge tadi, source of apa, ininya sumbernya dari mana. Nah, saya bisa nyari dari sini, misalkan dari Scopus ini, oke. Sorry, ini dari Google Scholar. Kan kita bisa tahu, oh mana mana kira-kira. Terus kita nyari, tapi ya di Google Scholar ini kita limited. Kita misalkan nyari yang review artikel. Oke, chemical recycling process of waste pyrolysis terpelatus solid. Catalyst ada, the review of catalytic pyrolysis of plastic waste to high value product. Nah, ini juga sudah ada reviewnya tahun 2022. Jadi ini kalau misalnya kita mau makhluk ini sebagai kita bahan, boleh aja. Terus catalyst pyrolysis of plastic waste, boleh aja kalau misalnya mau. Jadi ini source-nya ini. Mau kita limit dari 2020 misalkan. Chemical reaction process of waste using solid catalyst. Ini recycling. Review of catalysis high value product. Mungkin ini bisa masuk. Oke, so saya akan gunakan 3 review ini sebagai basis. So pertama saya mau download dulu filenya. Nah ini mungkin Bapak Ibu nggak bisa download langsung di rumah, tapi bisa pakai Sci-Hub atau mana-mana.
Oke, sambil nunggu download. Dari sana kita minta dia pilih topik. Oke, dia pilih topik yang cocok. Kemudian dari topik yang pilih itu bikin kerangka outline, baru bikin draft. Nah, bikin draftnya itu seperti yang sebelumnya. Nah, ini, bentar. Jadi from 1 suruh belajar. Oke, from 1 itu suruh belajar, read carefully, bla bla bla, dokumen. Oke, ini from satunya disuruh belajar. Read carefully all attached document, provide a concise summary, analysis of emerging research topic based on provided information. Ini from 1. Ini idenya tuh kita ambil dari review yang sudah ada ya. Jadi kalau saya balus ini, memang di prom nomor 1-nya ini. Cuman untuk mengerjakan prom ini kan perlu knowledge. Nah, pengetahuannya tuh kita tunggu dulu dari benda ini. Loh, kok nggak bisa di-download? Sebentar. Sorry. Ya, nggak bisa, Pak. Anda tidak beruntung. Refresh aja, Prof. Anda tidak beruntung. Oh, bisa. Tunggu. Ini yang lama tuh proses awalnya. Setelah ini tuh dia relatif mudah. Oke, mana dia downloadnya? Nah, ini satu high value product. Saya tulis satu saja lah ya biar mudah saya. Kemudian ini bentar, Pak. Sambil nunggu kalau ada yang mau nanya belum? Boleh nanya, Bro? Iya, boleh silakan. Prof, saya sudah mencoba manuskrip yang di revisi yang ada di ChatGPT-nya grup GRA ini, dan memang saya lihat bahasa Inggrisnya sangat bagus, Prof. Memang saya Ya. tulis sih seperti yang Prof sarankan, ini dipersiapkan untuk top tier jurnal. Dan memang sangat mengalir, sangat bagus banget bahasa Inggrisnya. Tetapi memang untuk angka-angkanya itu memang sedikit berkurang, Prof. Gimana tipsnya supaya angka-angka dari manuskrip yang lama bisa tertuangkan minimal sama lah dengan yang di manuskrip yang baru yang dari revisiannya GPT ini, Prof. Gimana tipsnya, Prof? Jadi itu biasanya ditulis di prompt. Jadi bilang di tambahan promptnya itu, every data quantitative we provided, you must include it in your response. Jadi memang kita tweak seperti itulah. Kalau enggak juga ditulis saja di sini tuh ada 20 data kuantitatif, kamu harus menyertakan semuanya ke 20-20-nya gitu. Ini ya. Jadi kalau mau memang harus ditweak di prompt-nya. Jadi memang ketika kita baca respon pertama itu kita jangan jangan abaikan, jangan abai lah. Jadi kita lihat responnya kok ada yang salah, ada yang keliru gitu. Nah, itu kita push dia untuk kasih jawaban yang lebih pas. Itu satunya cara. Atau cara lainnya tuh di break lebih kecil-kecil. Jadi misalkan kasih 2 atau 3 data, analisis data ini gitu. Kasih lagi data selanjutnya, analisis data ini gitu. Jadi dibuat seperti itu. Jadi dia memang cenderung kalau dia terlalu banyak dikasih input, dia akan ignorant dia. Jadi ignorant itu kayak ya udah saya ngerjakan gini aja gitu. Atau juga nanti orangnya kalau komplain dia akan komplain, dia akan jawab gitu. Ya semua ini kan kita harus ini kayak manusia lah, kadang-kadang dia nggak patuh instruksi secara tepat. Jadi kita memang harus adaptif. Jadi ngelihat, oh ini behaviornya kok seperti ini gitu. Langsung kita intervensi. Padahal di instruksi di belakang itu saya selalu bilang harus gitu. Tapi nggak juga dikerjakan gitu. Oke, saya balik ini. Terima kasih, Prof.
Ah, tapi memang itu juga kendala saya juga tuh. Jadi bukan hanya Bapak aja terkendala. Masukkan sini 3. Kemudian tadi 3, 2, 1 masuk. Ini contoh yang kita menggunakan review paper lah ya yang berhubungan. Kalau nggak salah jumlah filenya itu maksimum 20. Maksimum size-nya itu 100 mega sekali input. Nah ini nomor 1, drafting little review based on the content provided documents. Terus dia akan ngasih kita judul lah, topik-topik. Di catalytic process of plastic waste, general, advanced water management technique, bla bla bla. Nah ini berdasarkan pada review tadi itu. Nah ini kan apa namanya? Mungkin nggak begitu cocok sama yang kita mau gitu. So what to do? Ya silahkan diintervensi aja judulnya nanti. Nah kita tunggu aja nih, ada saya suruh minta dia 5. Jadi kalau misalkan dia diinspirasi dari 3 review paper yang kita input tadi, dia akan saja judul-judul seperti ini. Oke. Nah jadi sekarang terserah kita aja mau ngambil atau mau enggak. Nah kalau di sini kan saya bilang generate an outline. Oke. Ini bla bla bla, ambil aja dari sini. Nah di sini topiknya itu sekarang kita bisa intervensi, Pak. Kalau saya misalnya lepas yang ini, jadi artinya apa? Saya menyandarkan responnya itu terhadap pemahaman GPT. Jadi saya bilang ini basisnya kan most interesting topic suggested earlier. Oke. Kalau mau berarti tulis aja on the following title. Jadi judulnya apa Pak? Misalkan halo, siapa tadi yang punya review nih? Saya Prof. Nah, jadi apa? Misalkan catalyst for catalyst for upgrading misalkan ya, pyrolysis product of apa namanya tadi chemicalnya itu PET. PET ya, saya lupa gimana cara nulisnya. Susah ini. Ini polyethylene. Mau spesifik lah ya. Nah, terus saya disuruh sini this review will be 10,000 words divided into 8 section. Each section consists of 3 bla bla bla. Oke. Klik ini terus dia akan bikin outline. Jadi outline itu kerangka tulisan. Untuk review dengan judul ini, Catalysis for Upgrading Pyrolysis Product of Polyethylene Terephthalate (PET). Oke, nah ini sementara dia nulis kita balik ke promnya. Oke, prom selanjutnya itu yang ketiga tuh ini yang paling sering. Jadi write subsection 1-1, judulnya apa, dalam berapa kata. Terus saya bilang sini aku generating subsection and your response, bla bla bla. Ini copy aja. Nah ini saya suruh dia jadi 8 subsection. Berarti kita mulai dari yang pertama. Berarti ini. Judul sebabnya tinggal kita paste di sini. Nah, terus sekarang kan kita perlu narasi. Ini narasinya mau diceritakan seperti apa? Itu kita bisa input sendiri atau kalau nggak mau diinput juga boleh aja. Jadi ini belum selesai. Kalau nggak mau diinput juga boleh saja gitu. Nah, sekarang yang penting itu kan kita harus mengisikan dia supaya dia nggak ngawur. Kita harus isikan dia basis tulisan. Nah, ini yang kita perlu AI plus.
Jadi kalau ChatGPT tanpa kita punya apa namanya AI plus kayak Chat AI, Sci-Hub, kayak Elicit, itu sama beratnya juga kita harus bikin manual. Bikin manual ini kan susah. Nah, ini jadi sehingga kenapa saya suruh tulis for each subsection list briefly the content. Ini kita pakai sebagai input untuk ke site AI. Kalau kita site AI di sini, sekarang kita bisa copy paste itu. Nah, jadikan dia input. Kita jadikan dia input, masukkan sini, jeblek. Overview of PT usage and waste generation rate globally. Klik ini. By the way, yang tanya tadi itu, nanti saya akan buka, GRA Talk selanjutnya, itu saya akan bahas tentang bagaimana kita improve draft yang sudah jadi. Jadi draft artikel dan draft review, gimana kita bisa naikkan kualitasnya untuk sampai level jurnal top. Nah, sekarang ini menurut saya masih belum lah. Masih kayak nulisnya sudah bagus gitu, tapi dagingnya kurang gitu. It doesn't demonstrate expertise. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa kita ini yang bikin ini expert dan berpengalaman. Gitu. Ya, nanti di kesempatan selanjutnya itu nanti saya akan bahas tentang advanced editing dan bagaimana kita bikin apa namanya papernya tuh jadi layak untuk publish di top tier journal. Oke, nah ini tadi di mana nulisnya sini ya. Terus ini ada sub yang kedua tuh environmental impact. Tulis saja environmental impact. Nah, klik sini. Nanti semua ini jadi bahan kita untuk input di dalam sana. Dan setelah ini ya the process boring lah. Artinya apa? Jadi ini kita mulai dari 1-1, kemudian kita nanti 1-2, 1-3, 1-4, terus 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, terus 3-1, 3-2, 3-3, 3-4. Selanjutnya lah sampai bawah. Kita tulis saja sampai 8 ini. Ini kalau dilanjutin jadilah draft reviewnya, Pak. Siap. Jadi kalau dilanjutin semua, oke. Ini yang jadi bottleneck-nya tuh AI-nya terlalu lambat, kitanya terlalu cepat. Yang penting itu pre-writing tadi itu. Dari mana kita dapat idenya, terus source knowledge-nya dari mana gitu. Nah, ini kan kita bisa copy sekarang. Nah, jadi knowledge ini kita bisa trace karena saya bisa copy ininya, reference-nya ini. Nah, kita ambil aja dari sini. Jadi nanti ketika dia nulis itu, dia nggak ngawur ngambil dari informasi yang nggak jelas. Dia ngambil dari informasi yang kita kasih seperti ini. Konsep nulis untuk GPT untuk nulis paper itu semuanya sama. Jadi kita akan sediakan dia additional information. Oke, masuk sini. Kemudian saya selalu sertakan dokumen awal di sini, biar dia nggak lupa bahwa kita ngasih dia knowledge based on 3 ini. Nanti setiap prompt kalau saya akan sertakan ini ketiga file asalnya ini. Jadi tone-nya tuh apa, spirit atau direction-nya tuh selalu sama. Ini ya tinggal hit dan ini tinggal dilanjut aja sebenarnya. Nah, topik yang kedua kemarin. Nah, ini Pak Hulfian ya. Ini tinggal dilanjut aja nih, satu-satu sudah selesai. Nah, tinggal copy aja prompt yang tadi itu. Yang ini selanjutnya tinggal copy prompt-nya. Ganti nama subsection-nya jadi important of catalysis process. Satu, dua. Kemudian kita sama. Ini masih general sekali kan topiknya. Tinggal kita langsung sini. Kita siapkan additional information. Sambil nunggu ini bisa attach files.
Jadi pokoknya begitu mikirnya selesai, mikirnya itu sebenarnya kita perlu decision making di awal aja. Mau kemana kita bawa arahnya? Apa yang kita jadikan sebagai basis? Apakah mau general, abstrak tapi banyak ngambil dari Scopus, atau kita inputkan dia 10 artikel terbaik yang menurut kita bisa jadikan sebagai pedoman, atau kita seperti yang kita lakukan sekarang ini, pilih beberapa paper review yang kita jadikan sebagai basis. Ini saat AI ini emang nggak overuse kayaknya. Ya setelah begini itu sudah nggak ada mikir-mikir lagi, sudah lanjut aja sampai bawah. Ya, oke. Saya tanya, Prof. Oke, monggo. Perbedaan yang literatur review dengan systematic review itu berarti yang systematic review itu ini ya, ada kerangka kerjanya yang kayak Peacock atau yang bagaimana itu ya, Prof? Ya, nah, jadi itu sebenarnya lebih ke meresearch literatur sebenarnya, bukan mereview literatur. Itu meresearch berdasarkan pada data literatur. Baik. Kalau boleh minta saran tuh yang apa ya, yang simple itu berarti yang literatur review aja ya, bukan SLR-nya ya, Prof ya. Jadi kita kombinasi bibliometrik dengan literatur review. Jadi saya sebenarnya kalau ditanyakan mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu menurut saya inputnya itu knowledge-nya based on Scopus. Jadi ketika kita ke Scopus itu kan kita pilih mau berapa tahun, terus keywordnya apa saja, terus berapa jumlahnya gitu kan. Apakah nanti ada jadi ada proses pemilihan literatur di sana. Jadi di sana somehow kita bikin literatur tapi sistematik literatur bibliometrik analisis lah, kita analisis bibliometrik. Ada banyak hal lah yang di Scopus itu. Kapan-kapan kita diskusi bagaimana kita benar-benar memanfaatkan Scopus untuk riset. Karena kalau kita tahu caranya, jadi kita nggak akan berenang di samudera yang luas. Jadi kalau kita pegang akun Scopus, itu seolah-olah kita punya kompas. Jadi kita nggak berlayar tanpa arah ketika mencari, tapi kita berlayar pakai peta. Ya, kita tahu posisi kita di mana, ada berapa banyak orang meneliti bidang kita, siapa saja penelitinya gitu. Oke, ini saya lanjutkan sampai enter yang kedua kali ini aja. Nanti yang punya yang lanjutkan sendiri, saya akan kasih link untuk lanjut. Siap, Prof. Tapi ini insya Allah sudah jadi lah. Kalau sudah jadi draftnya. Karena kalau jurnal level-level Sinta itu malu dia nggak terima, saking bagusnya. Tapi Sinta kayaknya lebih susah dari Scopus kata orang-orang. Karena ya sudah dipesan. Oke, ini tinggal kita lanjut saja. Ini paste, kemudian di sini kita paste lagi. Ada topik yang satu lagi. Apa tadi? Apa ada? Boleh chat saya nggak? Siapa yang like-nya banyak nomor 2 di ini? Like pertama, Prof. Siapa? Like pertama lalu Hulpian. Kan udah ini. Bukan, beda itu, Prof. Ini beda. Itu punyanya Pak Ali kan. Oke, Pak Lulpian ya. Ntar saya buka dulu ya. Judulnya apa? Kompetisi olahraga. Oh iya, kompetisi olahraga. Oke. Gimana? Coba cerita dulu biar saya punya ide. Ini reviewnya tentang apa? Oh ya. Jadi kompetisi olahraga yang umumnya, Prof, ini kompetisi olahraga ini kan biasanya hanya untuk keterampilan, hanya untuk ekonomi olahraga dan lain-lain. Kan tapi isunya sekarang itu kompetisi olahraga itu bisa untuk meningkatkan personal development, Prof. Seperti life skill. Oke. Nah, jadi rencana penelitian itu adalah melihat bagaimana model kompetisi olahraga yang bisa meningkatkan personal development pemain seperti itu. Oke. Kita pakai Scopus ya kalau gitu. Siap. Oke. Nah, ini bisa dilanjutkan nanti Pak ya.
Ini insya Allah sudah kerangkanya sudah jadi, awalnya sudah jadi, tinggal lanjut. So kalau kita balik ke materi, takut nggak selesai kemalaman. Jadi prom 2 sudah, prom 3 sudah. Nah ini diulang-ulang aja nih sub-subbabnya nih. Oke. Subbab 11, 12, 13, 14. Kenapa nggak misalkan sub satu bab sekaligus gitu, section 1. Nah itu berdasarkan pengalaman, nanti dia tuh memble dia GPT-nya tuh. Jadi dia harus memang levelnya tuh subsection kalau mau hasil yang bagus. Oke, itu based on experience. Tapi kalau nggak percaya saya mau nyoba, silahkan. Silahkan dicoba sendiri. Oke, prom 4. Prof mau nanya, apakah bisa kan nanti saya meminta materinya ini? Materinya ada di Padlet. Yang Iya. Yang di slide ini, Prof? Iya, materinya ada di Padlet. Oh, siap, Prof. Jadi ngambil prom 4, concluding 5. Prom 5 itu bikin abstrak sudah. Tinggal copy paste aja nih, ini nggak perlu narasi atau apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, itu kalau bikin kok hasilnya aneh gitu. Nggak apa-apa Ibu, komentarin aja. Di sini, ada narration ini. Itu memang untuk komplain ini. Kita kok komplain aja. Saya sudah bilang ke GPT-nya, kalau ada yang sampai nulis narasi, kamu harus benar-benar patuhi. Misalkan, wah ini terlalu meluas skopnya, saya pengen lebih spesifik ke arah mana gitu. Kita intervensinya tuh di sini. Makanya ini tuh otentitas papernya tuh akan kelihatan kalau kita banyak mengintervensi. Kalau kita hanya enter gitu ya nanti jadi dia. Tapi apa ya? Kayak gini. Jadi kayak misalkan ada kita kan tadi jadi arsitek di awal. Kita bikin kerangka, kita bikin ide segala macam kan itu arsitek. Ada blueprint. Nah, kalau kita itu enter itu kayak suruh pemborong bangun rumah tanpa kita lihat. Jadi bisa ya dia bilang ya dari gambar ya saya pemahamannya seperti ini gitu. Bisa jadi nanti rumah yang dihasilkan itu nggak seperti yang kita bayangkan di awal. Beda dengan ketika kita diawasi terus, dibaca, diawasi, oh ini salah, perbaiki sebelah sana, ini salah, perbaiki sebelah sana, sehingga begitu jadi memang seperti yang kita mau. Jadi itu analogi yang cukup bagus untuk menggambarkan bagaimana kita bisa berinteraksi dan mengintervensi proses drafting sedemikian sehingga draft awalnya tuh sudah sampai level yang gue banget gitu loh. Jadi kalau ngerasainnya tuh, oh ini bagus ini, gue banget gitu. Nah ini kalau mau nulis pakai bahasa Indonesia tinggal bilang aja tulis pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia dia. Nah ada beberapa member itu yang mungkin kurang masih belum lancar bahasa Inggrisnya. Walaupun dia pingin bikin paper ujungnya bahasa Inggris, awal-awal disuruh pakai bahasa Indonesia aja terus. Ujungnya nanti disuruh ditranslate balik ke bahasa Inggris katanya. Nah itu lebih bagus. Itu cara yang oke juga. Oke, yang judul kedua tadi tentang isi bikin apa namanya? Bikin review bisa sambil ngobrol. Kan? Sekarang yang kedua tadi tentang olahraga yang membangun personality ya. Ya, kompetisi khususnya Prof. Lebih umum ke kompetisi olahraga atau model kompetisi olahraga untuk personal development. Oke, saya coba di Scopus. Ada nggak jurnal yang kayak gini? Jangan nggak ada. Kalau ada 300-400 still oke lah. Up to 1000 still oke lah. Jadi kalau dia terlalu sedikit, susah kita. Tapi kalau terlalu banyak, ribet juga kita. Jadi kita harus turunkan di angka sekitar 200-300 lah idealnya. Oke, so it's sport, competition, terus apa? Personal. Apa tadi? Personality. Personal development. Personal atau personality? Ya, personal development. Personal. Oke. Dapat 4 keyword, kita lihat. Mudahan banyak ini. 188, oke, good enough lah kalau 188. Jadi kita nggak perlu filter lagi lah. Ya, so saya akan ambil semua ini 188 ini. Saya akan ekstrak abstraknya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan seperti ini, tapi nggak punya Scopus, itu datang hari Jumat sore lah. Nanti kita layan, ya ada nanti customer service kita yang akan layani pencarian dokumen Scopus itu. Syukur-syukur kalau nanti saya punya akses untuk download. Misalkan Bapak Ibu punya beberapa artikel yang nggak ada di Sci-Hub, mau di-download gitu ya. Syukur-syukur bisa dibantu download juga sekalian.
Oke, ini kita ekspor, tapi ekspornya nggak perlu. Ekspornya tuh plain text. Terus ini nggak perlu semua, kita cuma perlu penulisnya mungkin, judul dokumennya, sama tahun. Sama saya suka DOI. Nah, ini semua. Terus kita ekspor. Kita ekspor ini sementara kita menunggu. Kita ke... udah selesai. Kita ke... Mana dulu? Kita ke sini dulu. Kita banyaknya bikin 2 review dalam berapa lama disuruh sama orang-orang ini. Sudah. Ini juga HP ini. Okay, so you are here now. So what to do is you go to Explore GPT. Carilah tadi yang untuk bikin literatur itu. Oke, literatur. Terus ini proposal semua. Ini literatur review draft. Start. Oke, terus copy paste promnya lah. Saya juga lupa promnya apa. Copy paste dari awal. Oh, ini untuk kasih topik dulu di awal. Ini. Nah, terus kita teman-teman. Mana dia ini? Scopus 7 ini jangan-jangan. Date modified. Scopus 7. Oke, dari sini nanti ini apa knowledge base-nya itu dari abstract Scopus. Ada tadi 188 abstrak. Kalau kita klik di sini, dia akan ngasih kita apa ya topik-topik terkini lah. Mereka ditolak oleh yang pernah ada audisi karena tidak ada ide. Namun kondisi tidak menyerap sebut saja. Ide yang cukup jelas. Ini kalau saya lihat ya dulunya cukup spesifik ya. Challenges in Paralympic preparation, health impacts of organized sport, dyslexia in rhythmic gymnastics, municipally owned corporation and sport. Oke lah, ini topik yang menurut dia itu emerging di Scopus. Kalau nggak relevan ya kita seperti tadi aja suggest topiknya. Mau berapa panjang Pak? Mau 5.000 kata, 10.000 kata? Boleh Prof. 10.000 aja. Wih, banyaknya. Oke, jadi jadi on apa topiknya? Tadi aja kita tulis sendiri aja lah ya. Apa tadi? Personal apa Pak? Lupa saya. Oke. Effect of sport competition on personal development. Nah, kayak gitulah ya. Misalkan ya, dia apa ya? Effect of or apa competitive sport atau sport competition? Sport competition. Oke. 10.000 ya benar ya? Ya Prof. Ambisius banget. Oke, dari sini keluar title. Oke, terus setelah itu samain aja lah. Jadi kita masuk ke yang prompt 3 ini. Dan paling yang lamanya itu nanti additional information ini. Jadi dia susun nih, 1 introduction, overview of sport competition, nomor 2 itu importance of personal development, 3 objective of the review, nomor 2 itu psychological development through sports. Asik-asik kan judulnya nih, building resilience. Jadi apa? Resilience itu pantang menyerah, enhance self-esteem. Jadi makin pede, coping with pressure and stress. Bagaimana dia memanage tekanan dan stres.
Bagus reviewnya Ya. nih Pak. Nanti pembimbingnya kaget ini. Lu kok bisa nulis sebagus ini Pak? Jadi dosen. Turnitinnya kreditnya nggak, Prof? Zero. Zero ya? Ah, Turnitinnya nanti dia zero. Saya pernah pakai yang GPT biasa, Prof, coba-coba nulis saja. Ternyata pas pakai Turnitin kena AI-nya tuh 65%, tapi nggak pakai Prof ini. Oh, kalau AI dia bakalan kena sekitar 40-an%. Tapi jangan khawatir yang AI itu. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau hasilnya semuanya 12%, tapi pas di AI-nya itu kena 40% gitu. Iya, Nggak apa-apa ya, jadi Prof ya? itu AI itu nggak ada yang mau permasalahkan kok. Asal kita memang declare. Kita declare itu kita memang bilang ke penulis atau kita di tesisnya kita tulis lah. Jadi sebagian dari tesis ini kita bikin dengan bantuan AI. Ya, AI-nya tuh misalnya ChatGPT, Site AI atau apa kita tulis aja. Gitu. Tapi kan kita bertanggung jawab atas semua isinya. Oh iya. Oke, makasih, Prof. Berarti boleh ya, Prof, ya kita bikin gitu ya, declare-nya ya. Memang begitu caranya. Di semua jurnal-jurnal yang bagus itu memang boleh. Karena ini Saya nggak bisa. pernah lihat itu di Scopus Index itu ChatGPT itu ada pula indeksnya saya lihat, Prof. Nah, indeks Scopusnya. Iya, karena ada orang yang dulu dia tulis kok ChatGPT sebagai penulis. Ke autornya gitu ya. Jadi saya pikir Boleh juga ke kalau kita author. pakai ini apakah kita tulis pula ChatGPT itu ke autornya itu. Nggak boleh. Itu sudah ada aturannya di banyak jurnal. Jadi mereka melarang menulis ChatGPT sebagai co-author. Nah, ini saya import sedikit aja, Pak. Ini kemungkinan berisiko Pak nulis ini terlalu panjang karena literatur yang ada tuh nggak terlalu banyak. Tapi it's okay lah, you can try. Masuk ke sini. Udah, dan ini tinggal lanjutin aja tadi. Nah, nanti kalau lanjutin sudah selesai semuanya prompt 3 masuk ke prompt 4 itu bikin concluding remark, itu yang bagian terakhir itu. Ini. Kemudian terakhir bikin abstrak lah. Oke. Semudah itulah untuk bikin review nih. Jadi yang agak ribet itu kita decision making di awal. Apakah kita mau source-nya dari mana, apakah judulnya dari saya, terus apakah judul ini terlalu spesifik, apakah ini terlalu luas gitu. Itu yang menurut saya mending mikir dulu panjang, tanya supervisor. Kira-kira kalau judul seperti ini tuh oke nggak untuk nulis review gitu. Atau misalkan dapat coaching free itu bisa diskusi sama saya misalnya, oh judulnya seperti ini menurut saya gimana gitu. Ya walaupun saya nggak belajar di semua bidang, tapi ada banyak kesamaan lah di semua bidang itu. Misalkan novelty lah, tentang scope untuk sebuah review yang bagus segala macam itu mirip-mirip. Oke, ini sudah mulai nulis. Ini asik lah, mau nulis pakai bahasa Indonesia aja, tulis ya, bilang aja rewrite in bahasa Indonesia. Misalkan, bang. Ya langsung. Cuman saya kalau dia nulis pakai bahasa Indonesia itu, saya juga nggak paham orang Indonesia kadang-kadang. Kompetisi olahraga adalah fenomena yang beragam, yang mencakup spektrum dari level amatir hingga profesional. Masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi unik bagi para pesertanya. Eksplorasi spektrum ini mengungkapkan kontras yang signifikan dalam struktur, motivasi, dan hasil, yang secara kolektif membentuk pengalaman dan perkembangan atlet. Oke lah, seserah nanti kalau mau dilanjutkan, tapi kira-kira begitulah bagaimana kita memulai untuk bikin struktur, kemudian kita lanjutkan drafting dari subbab satu ke subbab berikutnya secara perlahan-lahan. Nanti saya kasih ini ya Pak, saya file yang saya pakai di sini bisa saya kasih linknya bisa dilanjutkan. Nanti tinggal di copy paste saja. Oke, we have. Oke, ini yang Untuk Prof, berarti kita satu-satu lagi berarti pas penulisan daftar pustakanya. Sebentar, untuk reference kemarin itu sempat ada error di Site AI.
ini kalau di sini ya, kalau di saat AI ini, saya eksportin referensinya. Coba export reference di sini. Ini RIS export. Oke. Itu ada di file saya. Nanti saya kasih referensinya. Nanti Bapak import di reference manager yang dipakai. Oke. Kemudian yang sebelumnya tadi saya juga bisa import. Oke, sorry. Ini dia. Ini yang kedua tadi, yang PET juga yang so far ada berapa reference? Banyak ini sudah. Ini saya bisa import, export reference, sorry, saya export RIS. Nanti saya bagi di, nah udah bisa di download. Jadi nanti tinggal itu manual. Katanya kalau Zotero, saya pakai Zotero, itu kita linknya tuh manual satu persatu, harus nyocokin gitu. Tapi ada yang pernah bilang ke saya, kalau kita pakai Mendeley, dia bisa otomatis katanya. Dia langsung link antara reference source yang kita punya dengan reference yang ada di dokumen. Nah, itu kata orang yang bilang saya. Cuman saya seumur hidup belum pernah pakai Mendeley. Jadi kalau memang bisa, nanti bisa cerita di grup, oh ternyata pakai Mendeley lebih cepat. Nanti biar saya belajar pakai Mendeley. Jadi referensinya, jadi ini insya Allah valid semua. Saya sudah memvalidasinya tuh berkali-kali. Dan memang cara dia mengkontekskan informasi dari source reference ke artikel itu dia cocok lah, pas banget gitu. Nah, cara bikin angle nulisnya itu memang keahliannya GPT ya.